Dari week pertama psikologi desain yang bisa di-highlight adalah psikologi persepsi yang bisa diartikan interpretasi dari informasi sensorik yang diterima seseorang. Faktor yang mempengaruhi bisa bermacam-macam, seperti kebutuhan, pengalaman masa lalu, maupun ketersediaan informasi sebelumnya. Persepsi tiap orang dapat berbeda-beda, seperti contohnya sebuah iklan dari Google yang menampilkan seekor ular dan orang yang searching. Ada yang melihat ularnya dulu, ada yang melihat orang yang searching di Google melalui HP-nya. Buah warna itu juga terpengaruhi dari budaya, jadi kita bentuk persepsi itu dipengaruhi dari budaya. Salah satu yang di-sharingkan sama Pak Pandu yang paling ter-highlight adalah bagaimana kadang itu kita kan merasa kalau warna hijau itu hal yang positif ya, sedangkan warna merah itu yang negatif. Tapi di dalam budaya yang lain seperti China, merah itu actually malah dianggap warna yang menandakan good fortune, semacam hoki gitu, sedangkan hijau malah kurang. Dan materi pengaplikasian warna sama arti dan karakteristiknya masing-masing. Kayak sebagai contoh, yang bersifat formal tuh yang bisa dipakai perusahaan biasanya cenderung ke warna biru dan hitam. Sementara kalau yang lebih ke sifat kekanak-kanakan yang cenderung nunjukin warna keceriaan itu biasanya pink sama kuning. Nah, yang kita dapatkan di week ketiga yaitu brand logo desain yang impresinya itu adalah negatif dan positif. Nah, yang mudah diingat itu lebih ke positifnya kali ya. Karena kalau misalnya di positifnya itu mungkin secara jangka waktu itu kayak atau enggak secara umur dan rata-rata di Indonesia itu kayak mungkin lebih kelihatan kayak lebih safe, lebih banyak kayak dipilih gitu. Halo, saya Nadia dan saya dari kelompok Halu. Sekarang akan melanjutkan punya Lala. Ya, kalau Lala tadi membicarakan tentang yang positif, saya akan membicarakan tentang yang negatif. Nah, jadi yang memakai logo berkonotatif negatif itu juga ada. Dan semua itu masih tergantung pada marketnya sendiri, di mana mereka marketing. Tetapi biasanya orang-orang itu masih lebih memilih yang positif. Dari Goblin Paris, Bapak Arnold Lakaze ya, itu dia menjelaskan tentang old paradigm sama versus new paradigms di creative industry. Maksudnya dari paradigm itu kan suatu konsep pemikiran dari seseorang atau grup. Nah, maksudnya dari old sama new paradigm di creative industry, yang old itu orang-orang berpikiran bahwa kreatif industri itu emang harus stay seperti begini-begini aja sesuai dengan gimana cara orang-orang dari awal-awal pemula melakukannya, alias mereka tidak ingin ada perubahan. Tapi kalau new paradigm, mereka berpikiran orang-orang memiliki pemikiran new paradigm itu, mereka berpikir bahwa kreatif industri itu harus tetap terus-menerus berubah. Karena alasan mereka berpikir begitu karena kreatif industri itu adalah suatu hal yang sangat abstrak, jadi harus berubah terus-menerus. Kemudian Mr. Lee juga menceritakan bagaimana beliau menciptakan sebuah logo untuk project gaming tersebut, di mana logo tersebut berbentuk hati yang terdiri dari berbagai fingerprint. Nah, makna dari fingerprint tersebut merupakan warga negara Malaysia, dan bentuk hati tersebut menandakan rasa cinta mereka terhadap Malaysia. Terus selama acara perayaan ke-66 di University Tunku Abdul Rahman tersebut, mereka juga mengadakan campaign untuk mengecap fingerprint mereka ke papan berbentuk hati, di mana ini juga merupakan bukti dan rasa cinta mereka terhadap negaranya, sesuai dengan apa yang dikatakan dan makna dari logo tersebut. Beliau menceritakan mengenai sebuah proyek yang diadakan di universitas tersebut, di mana mereka sedang mengadakan dan merayakan 66 tahun Malaysia Merdeka, dan proyek mereka berjudul Malaysiaku Jiwaku. Dan di proyek tersebut memang secara khusus dibuat dan didedikasikan untuk komunitas universitas tersebut yang bertujuan untuk mengekspresikan rasa cinta terhadap negaranya, di mana mereka mengadakan banyak sekali games, banyak sekali proyek gitu kan untuk merayakan seperti rasa cinta mereka terhadap negaranya, di mana mereka tidak hanya Mr. Risman tersebut juga tidak hanya menceritakan proyeknya, tetapi juga konsepnya, logonya, step by step gamesnya, dan juga filosofinya seperti itu. Jadi di week 6 ini kita diajari oleh dosen cewek dari jurusan psikologi yaitu Bu Cita yang membahas tentang arti warna dan typeface yang cocok dengan beberapa kesan. Untuk beberapa warna yang dibahas itu ada seperti warna merah yang memiliki arti berani, meningkatkan energi, dan juga termasuk dalam warna yang mengunggah selera makan, seperti pada logo Coca-Cola dan juga McDonald's. Dan untuk warna biru yang mengartikan sejuk, percaya diri, dan kuat, itu seperti pada logo IKEA, BCA, dan Samsung. Perkenalkan, nama aku Juliet. Untuk di week 6 ini selain dari materi tentang arti warna yang sudah dijelaskan oleh Kathy, kita juga mendapatkan materi tentang typeface yang sesuai dengan kesan dari beberapa logo. Nah, untuk contoh-contohnya sendiri, yang pertama itu ada logo punya IKEA. Nah, font yang digunakan IKEA itu font yang bold dan tegak. Nah, font ini tuh memberi kesan bahwa produk di dalamnya itu kuat dan juga kokoh. Self-branding, di mana self-branding sendiri merupakan aksi intensional seseorang untuk membuat citra atau persepsi yang baik yang mau dilihat oleh orang lain sendiri. Contohnya yang kemarin sempat dibahas yaitu bunga yang ternyata terlalu effort, yang terlalu mencari-cari sehingga akhirnya image-nya mungkin kurang baik. Kemudian self-branding atau self-image yang ingin kita beri kepada persepsi baik yang ingin kita beri kepada orang lain, sudah seharusnya kita beri effort untuk bisa lebih baik. Kemudian, Paman juga mencontohkan dengan salah satu teman kita yaitu Jojo untuk maju ke depan dan dinilai oleh teman-teman bagaimana personal branding dia, dan Jojo sendiri akan memberikan feedback apakah personal branding yang dilakukan oleh teman-teman itu sudah sesuai atau belum. Dan di situ mengingatkan saya bahwa kayak kadang bagaimana kita melihat diri kita atau bagaimana kita memasarkan diri kita atau bagaimana personal branding yang kita buat dalam diri kita belum tentu orang lain itu mendapatkan melihat esensi personal branding yang sama. Dan kadang pentingnya mempersiapkan personal branding yang baik itu agar orang lain juga, pastinya kita sebagai orang nggak mau dinilai jelek, nggak mau dinilai buruk, apalagi dinilai jahat gitu kan. Jadi personal branding itu sangat penting, dan saya diingatkan juga untuk seberapa pentingnya membangun self branding yang mudah dipahami. Karena kadang personal branding kita bangun, tapi kalau orang belum terlalu kenal kita atau personal branding kita kurang kuat gitu kan, itu kadang orang bisa akhirnya menciptakan spekulasi-spekulasi tersendiri. Sedangkan jika kita sudah mempunyai self branding yang kuat, kita punya self branding yang mudah dipahami dengan orang yang mungkin tidak sedekat itu dengan kita, sehingga kita juga bisa menjaga lebih image kita atau personal branding kita. Ini dapatkan dari week ke-7. Terima kasih.